Oke, halo guys. Jadi hari ini gue beda dengan biasanya. Biasanya gue bikin video Rubik atau stacking. Tapi kali ini gue kedatangan seorang tamu yang ngajakin gue podcast, Darren. Halo. Ya, Hey guys, what? jadi apa yang kita mau bahas hari ini, Darren? Tentang attitude sih. Jadi ya tentunya selama kita cubing, kita bakal bergaul sama berbagai-bagai orang kan. Iya. Nah, itu juga umurnya kan bervariasi kan. Ada yang masih, ya bahkan sampai SD pun ada yang ikut gitu. Tapi ada juga orang yang udah sampai kerja juga masih ikut. Iya, bener banget. Nah, ini menyebabkan kesenjangan sosial nih di sini nih. Kadang-kadang tuh suka yang anak SD kayak gimana ya? Mungkin orang tuanya kurang ngajarin tata krama atau gimana, agak kurang ajar sama yang lebih tua gitu. Iya, bener banget sih. Nah, pertama-tama mungkin gue tanya ke lu dulu kali. Lu kan udah 10 tahun nih cubing. Iya, gue udah 10 tahun. Gue cuma 5 tahun. Pengalaman lu udah 2 dari gue lah. Jadi selama 10 tahun lu udah ngerasain apa aja? Coba. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue kayaknya lebih baik bukan perkenalkan sih, jelasin experience gue di cubing dulu. Jadi gue cubing udah 10 tahun, dari gue kelas 6 SD. Jadi at least lu bakal dapat gambaran juga kalau gue juga pernah ada di posisi mereka. Dan sekarang gue udah umur 22 tahun. Jadi gue pas mulai cubing umur 12-an sih. Gila. Iya. Jadi sebenarnya banyak banget kejadian yang gue alami ketika gue ada umur sekarang ya. Dan juga banyak kejadian gue alami, gue lakukan, gue berulah pas gue masih bocah. Ya. Gue jelasin dulu pas gue masih bocah kenakalan gue gimana di cubing. Jadi first com gue itu Jakarta Ceria Open 2010. Ke yang gue masih inget gue annoying ya, itu cuma paling kalau ngejudge doang sih. Jadi ngejudge tuh gue emang annoying banget sama anak-anak ngejudge. Jadi kayak kadang-kadang ambil bercanda, kadang-kadang ya kayak orang nggak tahu aturan. Kayak gue inget banget gue waktu one hand gue nggak tahu inspection boleh 2 tangan. Jadi gue pas 2 tangan gue sebenarnya nggak boleh 2 tangan, padahal sebenarnya boleh. Terus gue dimarahin sama jatuhnya ekstra ya? Enggak, lanjut terus. Zaman dulu mah lanjut belum terus. strict sekarang. Habis itu juga ya mungkin kenakalan anak-anak, gue ngomong terlalu sama orang tua terlalu gue inget banget pas lagi ada MC announce something, gue ngomong sama ortu gue dan itu jaraknya deket banget sama MC. Gue ngomong kan anak kecil kencang banget, jadi kedengeran sama MC, MC-nya malah negur gue gitu. Gue inget banget gitu. Ya mungkin sebatas itu aja sih. Gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang nggak sopan. Kalau gue manggil orang yang lebih tua, gue selalu pakai kak atau enggak, banyak kan kak sih. Bahkan gue manggil Mas Ican aja pakai mas loh. Ican sama gue bedanya cuma 1 tahun, tapi gue masih pakai mas. Apalagi Mas Sandy. Iya. Ya belum pernah sih kejadian gue panggil mas. Pernah, gue pernah panggil mas, nggak taunya dia lebih muda dari gue, jauh. Si Marco. Ingat. Gue orangnya nggak berani manggil orang lebih tua, nggak pakai mas atau ini sih, kak. Tapi yang gue alami sekarang itu banyak banget yang manggil gue tuh langsung pakai nama, termasuk lo sendiri sih sebenarnya. Cuma gimana ya? Personally for me it's okay sih buat dipanggil langsung pakai nama. Cuma ya buat banyak youtuber sekarang itu, terutama lebih muda dari gue, itu umurnya bisa dibilang hampir setengah umur gue, itu udah kasar ngomong kayak dia manggil gurunya sendiri tuh nggak langsung pakai nama, gak sopan banget kan sebenarnya. Ya di Indo, in this country. Kalau di luar negeri sih nggak, mungkin it's fine, tapi still. Dan bukan cuma itu doang. Kita kan ada beda gitu. Dan bukan cuma itu doang, dia itu juga lupa kalau dia tuh bukan ngomong sama orang yang seumuran sama dia. Dia ngomong sama orang yang lebih tua dari dia. Kayak gue ngerti nih. Iya. Ya banyak banget kejadian gue sama itu. Seakan-akan dia tuh sama gue tuh seumur. Makanya pas kemarin gue ulang tahun, gue langsung terang-terangan sebut umur gue berapa, biar lu tahu. Lu jangan sangka gue seumuran. I mean like, jangan sok kenal sok deket juga sih, karena gak semua orang tuh bisa digituin. Dan mungkin nyaman ya, gak nyaman. Bukan cuma gak nyaman sih, kita tuh emang udah beda gap umur. Dan topik bukan dewasaan sih, style ngomong, pikiran, dewasa tuh udah completely different banget. Mereka tuh masih jauh di bawah, jadi kayak seakan-akan gue ngomong sama bocah lagi. Iya. Terus apa lagi? Ya mungkin gue selanjutnya coba ceritain pengalaman gue kali ya selama 5 tahun gue cubing. Dari umur berapa gue cubing? Dari kelas 7 lah, sekarang gue udah naik kelas 12 nih.
Jadi 5 tahunan lah gue cubing. Dari 5 tahun gue cubing sih, karena gue sendiri masih kecil kan, umur gue masih 17 cuy. Jadi gue masih sepantaran mereka lah. Mungkin mereka berapa sih, 13, 14 tahun. Beda cuma 3-4 tahun doang. Jadi gue gak berasa terlalu, apa ya, kalau dipanggil pakai nama, gue juga satu orang yang gak terlalu tersinggung. Dan diajakin so kenal so deket juga gue masih asik-asik aja gitu. Gak terlalu, apa ya, karena umurnya gak beda jauh sih. Jadi gak gitu ngerasain lah. Sama sih, gue malu juga. Gak gitu ngerasainnya gitu. Tapi gue juga pernah ngerasain, ya, terutama yang tadi lu ngomong, orang ngerasa kayak gue ini umur 13-14 tahun juga gitu. Gue ngerasain, gini deh, gue kasih analogi. Lu ngomong ke temen lu nih, halo anjing gitu, dia masih bisa ketawa kan? Iya. Lu ngomong ke orang gak dikenal, lebih tua dari lu, halo anjing, apakah gak ditonjok lu? BTW seumuran gak kenal aja juga gak boleh weh. Seumuran lu tapi ngomong kayak gitu juga gak boleh. Itu konteksnya ya mungkin bercanda sih. Cuma orang yang nangkap bercanda memang. Kasusnya tapi kayak tahu tempatnya dong. Kayak gue ngomong hai sayang juga gak semua orang gue gituin. Iya, tahu tempat, tahu lawan bicara lu dong. Nah, kadang-kadang nih anak kecil nih suka nganggepnya gue kayak seumuran mereka, terus kayak kita udah kenal dari kecil gitu. Main datang ngomong kata kasar semua, gue juga kadang gak nyaman, tapi ya gue tahan-tahan aja gitu. Gue diemin aja, gue nggak pernah punya nggak pernah istilah sampai gue bentak-bentak gitu, gue belum berani gue. Tapi ya gue ajakin ketawa, tapi tetap gue berasa kayak nggak nyaman juga berasa. Apalagi yang tadi bagian nggak dikenal, itu pernah di chat WA 1 jam penuh foto gue semua dijadiin meme. Dan ada beberapa orang yang gue nggak kenal ikut-ikutan ngeledekin gue juga gitu. Dalam hati gue, ini siapa, maksudnya apa, ngajakin ribut atau gimana. Tapi lagi-lagi gue masih sanggup diemin sih. Tapi karena sekarang konteksnya lagi bahas soal attitude, ya gue harus jelasin juga ya, buat kalian yang masih anak kecil tapi udah sering ke kompetisi gitu kan, ya bagus kalian punya teman di situ. Kami juga nggak apa ya bahasanya ya, nggak akan terlalu sombong lah ibaratnya. Kita mau ngobrol aja, tapi ya tahu lawan bicara lah, please lah. Masa iya sih lu ke orang nggak dikenal langsung, halo gitu kan, aduh. Tapi ngomong-ngomong soal meme nih, gue jadi kepikiran nih. Jadi kan akhir-akhir ini kan yang mulai budaya bikin meme kan sebenarnya gue sendiri. Gue juga buat meme itu cuma buat internal kita doang kan, yang ada di, bukan ada di sih. Lo, gue, Milo, Edric, Max, Adip, Iya, yang gitu-gitulah, yang satu kelompok lah bahasanya. Gue juga tahu mereka yang lain ada yang ikut-ikutan. Enggak, gue juga tahu mereka itu oke dibuat meme, maksudnya kayak gak terlalu offended banget. Bahkan gue juga over kalau seandainya mereka tersinggung ya take down aja meme-nya. Bilang ke gue, di take down kan. Iya. Tapi di grup WhatsApp, ya gue gak usah sebut apa sih, itu banyak banget orang yang mau ikut-ikutan bikin meme. Tapi mungkin salah gue juga, gue akhirnya memasukkan meme itu ke sana. Tapi orang-orang kayak malah main pakai itu meme, jadiin stiker, terus akhirnya mereka buat meme baru. Terus gue juga kenal siapa yang bikin, dan ketika gue bilang, gue sebenarnya udah pernah sih ada orang bikin meme pakai muka gue udah kasih kode, gue udah gak suka. Tapi dia malah kayak ngeledek gitu. Ya back again, mereka anggapnya tuh gue sama dia tuh udah kenal deket atau seumuran gitu. Padahal enggak. Biar gue tebak, dia pasti balasnya baperan lu anjing. Pasti gitu balasnya. Bukan gue lupa sih, tapi gue kasih kodenya, gue udah ngomong anjing lu. Itu udah artinya gue gak suka. itu bukan kode. Itu bukan kode, itu lu langsung frontal namanya. Iya, itu udah kode jelas, tapi masalahnya dia belum tentu understand. Anak-anak zaman sekarang juga kayaknya kata-kata swear word kayak gitu dianggapnya bercandaan kali, padahal itu sebenarnya ofensif banget. Ya itu ofensif sih emang. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya orang lawan bicara lu bisa nangkep, ya nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, tahu lawan bicara lu dulu dong. Lawan bicara lu bukan temen lu di SMP yang ibaratnya lu sering lakuin hal-hal bareng gitu. Ini orang yang lu nggak begitu kenal, langsung lu ajakin ngomong pakai kata-kata imbuhan, kalau nggak anjing, bangke, bang, gitu kan. Itu kan gila, gue juga nggak dengernya. Maksudnya apa sih ini orang ngomong gitu? Lu mau ngajakin, lu mau berantem apa mau ngomong? Itu maksud. Ini yang jadi masalah besar sih, kalau menurut gue. Entah orang tuanya kurang tata krama atau gimana, atau dari kecil emang udah dibiarin. Masalah besar sih. Tapi di sini melalui episode ini ya, gue harap yang anak kecil yang nonton belajar tahu diri lah. Itu gue rasa kata-kata paling kena, belajar tahu diri lah. Ya gitu. Mungkin mereka tahu tempat lu. Harus sadar sih sebenarnya.
apa yang mereka bukan norma juga sih, kayak aturan-aturan berlaku di sekolah, di keluarga, itu juga berlaku di lingkungan termasuk cubing, lingkungan Nah iya, masyarakat termasuk cubing. itu. Dan bahkan kalau menurut gue tata krama mah universal. Jadi nggak cuman ibaratnya gue ngomong ini karena gue ketemu cuber doang. Tapi ya nggak kayak gitu. Ntar pas lu gede lu ketemu sama orang lain pas lu kerja atau gimana, masa iya lu mau sapanya halo, ya yang bener aja lah gitu maksud. Ya itu juga Yang sih waras-waras aja gitu. seiring lu dewasa juga lu akan paham, lu juga harus bertingkah baik dan sopan tuh bukan cuma di lingkungan lu doang, lingkungan luar juga. Mungkin anak-anak ya belum ready aja Iya, buat itu. belum Jadi ready. ya kita Makanya di harus sini maklum-maklum kita aja sih kalau udah ajarin tua. biar di sini kita juga makanya kita coba ajarin gitu ke yang masih kecil-kecil supaya lu jangan sampai lu kompetisi ngelakuin ini terus lu dibentak terus lu nangis berhenti cubing gitu kan, jadi drama. Ya mendingan kita bilangin dari sekarang aja karena Mending udah pada nggak endingnya nyaman sampai nih. situ. Mending endingnya sampai situ, kalau sana endingnya orang tua dilapor orang tua terus orang tuanya marahin kita terus kita lapor polisi mah panjang urusan, apalagi zaman sekarang guru main fisik sama murid aja buat didikan lapor polisi. Yang ketika kita mau didik orang tapi ada takutnya juga karena bisa jadi laporin polisi kalau kita terlalu kasar, bukan terlalu kasar sih, disiplinnya terlalu keras sama mereka, bisa karena kasar Bener tapi juga sih, kasarnya mendidik. zaman sekarang udah zaman ini sih ya dikit-dikit lapor polisi ya. Iya makanya gue serem juga Udah bener juga sih ya, yang lu ngomong bener juga. BTW gue juga mau selingin dikit nih topik sendiri dari pengalaman gue cubing ya. Yeah. Lebih tepatnya dari selama karantina. Oke. Gimana Lu tahu kan selama karantina ada e-competition banyak banget. Yes. Nah, dari e-competition itu orang jadi ibaratnya ya yang fake solver segala macem sama yang jago-jago jadi satu kan. Gue pernah bahas di podcast gue juga nih. Okay. Kayaknya gue yang fake solver segala macam jadi satu nih. Blend jadi satu. Nah, yang fake solver ini kan kena bully habis-habisan. Tapi di sini gue harus step in, gue harus ngomong juga di sini. Kalau menurut gue kalau masalah udah selesai, tinggalin. Ini buat berapa orang nih yang berasa aja nih. Gue udah nyindir keras nih ke beberapa orang, gue gak akan sebut nama. Tapi gue akan bilang sekali lagi nih, kalau masalah udah selesai, tinggalin. Jangan lu ibaratnya dia mau berusaha ibaratnya jadi bener lagi, malah dikata-katain, ngerti gak sih? Ya oke, dia emang punya track record buruk, emang dia di masa lalu pernah fake solve, pernah nipu orang lah ibaratnya ya. Tapi bukan berarti dia mau ngelakuinnya sekarang gitu. Kan masalah itu kan udah masa lalu dan udah minta maaf juga. Menurut gue udah masalah lama tinggalin, jangan dibawa-bawa lagi, jangan sampai lu, dan lu juga boleh harus tahu batasan lah. Lu ngatain yang ngatain, tapi jangan sampai terlalu keras. Kalau dia kenapa-napa lu mau tanggung jawab, balik lagi dilapor polisi meninggal lu. See you in jail man, sampai bener-bener dilapor polisi. Itu pembulian loh. Kalau misalnya lu lu mau ngomong apa? Pak dia fake solve pak, makanya saya bully. Pak polisi mana mau tahu, dia aja belum tentu bisa main Rubik pak polisinya. Bedain ngebully gitu sama ngedidik kalau gue bilang sih. Bedakan ngebully sama lu ngasih tahu salahnya di mana dan ngemarahin. Itu beda banget. Memang beda. Tapi yang jadi masalah, yang orang-orang ini lakuin itu ngebully. Dia langsung nyerang ke personal, dia nggak ngajarin apa-apa. Dan pada yang jadi masalah adalah dia udah tobat, orangnya udah tobat nih. Dia berusaha ibaratnya jadi cuber normal lagi, tapi langsung dijatoin lagi, ngerti gak sih? Ngerti. Dikata-katain gitu. Ini yang jadi masalah sih menurut gue. Ini nyerang mental orangnya juga. Belum lagi semua perkataan itu personal semua. Maksud gue personal gimana? Lu bego, lu tolol, itu kan personal. Itu personal banget gitu. Itu ngarah ke lu. Bukan ngarah ke skill cubing lu untuk diperbaikin atau gimana. Itu ngarah ke lu langsung. Itu yang jadi masalah. Itu udah agak susah sih buat di apa sih namanya di ya pokoknya udah agak susah aja Kak bahas ginian. Tapi intinya adalah kalau mereka masih anak-anak mungkin ya kita harus wajar aja, mereka masih ada kemungkinan bisa berubah. Mungkin aja dia kagak tahu kalau dia fake solve itu bukan something yang bagus. Bahkan ya banyak video, Chris Olsen juga bikin video fake solve is not fun. Lu juga gak dapet kesenangan sendiri dari fake solving. Dan at the same time juga ya lu mesti tahu konsekuensi dari fake solving. Ini untung terjadinya offline pas kompetisi ya lagi karantina kan online gitu. Kalau seandainya kejadiannya ini online, bukan online sih, di kompetisi langsung, lu bisa langsung kena ban. Nggak ada ampun itu sih. The good thing adalah itu sih.
Mungkin ini buat jadi reminder kita semua aja daripada terlalu panjang kita bahas ini. Jadi intinya itu sih. Gue juga kayaknya mau ngebahas beberapa topik lagi sih tentang attitude orang. Kalau sebelumnya gue mau sedikit ngeceritain juga bagaimana attitude cuber-cuber ketika zaman gue pertama cubing dibandingin sama sekarang. Berarti 10 tahun lalu nih. Kita flashback 10 tahun. 2010 to 2012 lah, dari 2010 sampai 2012, sebelum ada lama banget gak ada kompetisi cubing di Indo. Jadi sekarang tuh komunitas yang lumayan aktif itu banyak banget, tapi salah satu yang gue highlight officialnya itu di Facebook, komunitas Rubik Indonesia. Dan gue pernah denger juga. Lu ada situ gak? Enggak, gue gak di situ. Gue gak main Facebook soalnya. Jadi, tapi gue pernah denger, definitely. Zaman gue pertama cubing, itu ada satu forum yang lumayan terkenal banget, kayaknya tuh tahu sih. Namanya Rubiku. Rubiku itu... Demi apa? Gue pernah denger itu, tapi gak pernah tahu itu apa. Itu forum. Lu tahu forum gak? Itu forum ya? Maksudnya forum itu bener-bener kayak forum internet. Yes, kayak Kaskus, bener. Jadi kayak kalau ada new member, ada guide disuruh bikin akun dulu, terus baca tata tertib aturan di sana, dan di sana itu samanya kayak sekarang adalah video sama post yang nggak berhubungan Rubik bakal langsung di reject. Mereka coba accept post sama video. Terus juga di sana berarti nggak boleh OT? Nggak boleh sama sekali. Pokoknya harus ada hubungan sama Rubik. Sedikit pun. Oke. Terus di zaman dulu mungkin karena masalah, gue juga gak ngerti sih, maksimum post 2 kali sehari, dan video tuh nggak boleh post video langsung, mesti dari YouTube link. Dan rata-rata orang-orang tertib semua sih di sana. Mungkin karena terus juga ditekenin banget di situ, kalau lo mau nanya something tuh cari dulu apa sih namanya, itu topik yang lo mau tanya udah dibahas atau belum. Itu benar-benar tekanin habis-habisan. Terus juga jangan ini gue barusan tadi baca lagi aturannya, sempat ngebuka sih website-nya lagi, tapi website-nya down, jadi gue pakai semacam Wayback Machine gitu. Aturannya tuh nggak boleh out of topic, terus nggak boleh caps lock, nggak boleh alay. Zaman dulu alay kan populer banget. Terus bahkan nomor 1 pun ditekenin sebelum lo bertanya di sini, dia sebutin pendiri Google, terus dia pokoknya the point adalah Google tuh ada, tuh cari lu di sana. Kalau lu nggak ngerti baru tanya. Kalau lu masih nggak paham juga, ya mungkin baru tanya. Dan orang-orang zaman dulu tertib banget sih. Let's compare with now di komunitas Facebook. Kalau gue lihat sih banyak banget pertanyaan repetitif tuh nongol berulang-ulang. Sampai gue bacanya sendiri udah kayak, ini kan udah sering banget nongol ya, ini pertanyaan lagi. Kayak mereka tuh males nyari. Iya. Terus bahkan kayak asal ngomong ya, tinggal parity 4 kali 4, piala parity atau parity di foto, ini gimana kan kasusnya. Gue sih kesegemes pengen bilang, ada YouTube Pak, ada YouTube Mas, bukan YouTube. Itu kan di Google ada. Iya, males kan. Males cari informasi sendiri loh itu. Terus juga di samping Google dari ada, YouTube ada. Di samping dari itu juga emang attitude orang-orang tuh nggak nge-Facebook tuh kayak bukan tempat dengan aturan sih, gue bilang benar-benar bebas banget. Facebook sekarang ya, dibanding dulu. Kalau dulu gue nggak tahu sih ada kasus ban atau enggak, karena gue juga dulu nggak gitu aktif di sana, masih bocah juga. Bahkan gue pernah jadi korban kasar ngomong bulian juga sih. Gue waktu itu pas IC Indonesian Open 2011, gue hilang 1 cube main one hand gue. Pas mau one hand hilang. Sampai berapa hari gue masih, pas lagi itu kompetisi gue bener-bener panik sampai minta MC announce berapa kali. Makanya mungkin banyak orang tahu, dan habis itu ya berapa kali gue sempat ditanyain, link-nya udah ketemu belum? Link-nya hilang belum? Ya udahlah. Paling sebatas nyindir doang sih kayak gitu. Cuma agak sedih sih, karena kan itu duit tetap. Dan zaman dulu 150.000 tuh mahal. Gak kayak sekarang 300.000 mah standar. Terus juga balik ke Facebook lagi. Ini ada satu yang gue agak annoyed banget sih. Gue kan
Kan Ya. kita boleh nanya buat minta saran atau suggestions where I can improve something. Jadi gue Kritik. kayak self kritik lah ya. Waktu itu kan gue lagi demen sama 7x7, jadi gue kayak ngepost video 7x7 4 menit 50 Ya. detikan. Itu tahun 2018 bulan Mei. Dan lu kayaknya tahu sendiri di Indo tuh yang jago 7x7 tuh bahkan yang dari result officialnya cuma di bawah 100 orang. Jadi kayak gue agak sedikit Iya. sedikit minat dibilang gitu. bego juga enggak sih, karena gue juga nggak tahu, siapa tahu ada yang mau balas gitu, karena yang jago dikit banget. Nggak taunya malah komenan post gue di sana di Facebook itu banyakan out of topic semua, malah ngebahas itu mereknya apa, terus kayak malah ada satu komen yang gue annoyed banget karena dikira gue sombong loh. Dia komennya pamer asu. Dia malah kurang ajar itu. Itu sombong Sambit banget sih. Itu aja, dikira anjir. gue sombong sih, padahal gue benar minta saran. Mungkin ya. Itu Sambit kasusnya sama aja sih. kayak ada cuber yang sub 10 average-nya. Dia mau sub 8 atau sub udah 8 detik average, dia mau sub 7 atau sub 6. Sub 6 udah gila sih. Dia minta sarannya ke sana. Dibilang sombong dong berarti. Padahal dia serius pengen improve. Mungkin salah gue juga karena di Gila Indo sih. resource-nya kurang terlalu ada kali buat B-Cubes. Dan gue udah stuck. Gue udah cari informasi kemana-mana, cari tips and trick juga itu tetap gue stuck meskipun udah pakai itu. In conclusion sih akhirnya ya untuk orang yang ngomong pamer asu tadi, gue akhirnya guntungnya gue bisa nge-tag admin which is HD, Om HD, terus dia langsung remove itu komen. Dan orangnya kayaknya nggak pernah kelihatan lagi sih. Udah malu atau udah Ya mungkin dia juga nggak sadar karena gue kasih tahu ya, gue nanya serius, dia kayaknya sempat masih, gue nggak screenshot sih, dia masih kayak membela diri, sombong banget sih lu jadi orang atau gimana gitu, more like that. Dan akhirnya ya setelah itu ajar sih maksud. Setelah itu gue kapok sih nanya-nanya tips dan trik lagi di Facebook Indo. Dan the good thing adalah gue menemukan banyak forum internasional juga di Facebook. Dan gue tanya, ada forum namanya Facebook page, bukan page, grup namanya B-Cubes. Itu B-Cubes yang ngebahas 7 kali, ngebahas tentang B-Cubes lah. Gue nanya, did the same thing tapi solve-nya beda. Dan speed gue di situ udah lebih cepat. Ya gue punya solve gue yang 3 menit 47 detik itu gue masukin ke sana, terus gue minta kritik dan sarannya, dan nggak lama kemudian ada yang bener-bener kasih tahu, bukan ngajarin apa yang gue mesti improve, apa yang gue bagus, terus sarannya gimana gitu. Dan itu bener-bener gue appreciate banget. Dan akhirnya gue tahu ternyata gue tuh center jago tapi edge-nya hancur gitu misal. Ya, dan nggak ada satupun orang yang kayak bilang lu pamer atau apa. Karena emang itu grup orang-orangnya udah orang berpengalaman B-Cubes semua kali, atau emang orang yang interest sama B-Cubes. Jadi mungkin sih kalau saran gue begini ya, admin mending jangan allow pertanyaan begitu. Mungkin bikin satu pin post di Rubikku nih, ada satu thread yang kayak frequently asked question tuh kayak banyak banget. Sampai gue inget banget ini pertanyaan dan ini jawaban. Kenapa F2 lu lama? Karena lu nggak latihan. Itu. Lu kayak tuh hancur, lu nggak latihan. Itu gue bener-bener sampai hafal banget pertanyaan jawabannya. Dan itu bener sih. Jadi kalau seandainya kan gue bisa hafal bisa hafal dari gue dulu kecil, gue hafal banget itu, berarti artinya itu bener-bener sering banget ditekankan. Jadi mungkin saran gue buat komunitas Rubik Indonesia, fan yang punya moderatornya ya, itu tekankan aturan kayak gitu. Tekankan aturan. Dan pokoknya balik lagi poin sebelumnya adalah ingetin orang-orang di sana kalau tempat ini juga ada aturan. Itu. Nah, gue ada topik lagi yang lain. Ini juga agak annoying sih. Ada 2 topik lagi yang gue mau bahas. Ini kejadian yang agak sedikit membahayakan juga kalau seandainya kan apa sih namanya? It went wrong, ini bahaya banget. Bahaya duit sih sebenarnya. Jadi, tolong kalau lu mau minjem Rubik sama orang, lu pastikan orang tersebut itu sudah mengiyakan dan sudah tahu kalau lu mau minjem. Bahkan sampai orang itu ngeh lu mau minjem. Gue pernah ada 2 kali kejadian nih. Gue gak mau sebut orang, tapi gue sebut aja pas kompetisi apa.
Yang pertama pas IC19. Jadi gue punya GTS 2, itu ada orang yang suka banget. Oke, dan orang itu pasti bocah lah, nggak mungkin nggak. Kalau seandainya orang itu nggak bocah Iya. sih, sedih loh. Dia tuh kayak ngomong sama guanya tuh kayak santai banget minjem ya. Maksudnya kayak ngomongnya kayak asal-asal ngomong, nggak kayak serius mau minjem. Meskipun dia minjem beneran, ngomongnya asal-asalan gitu loh. Dia main langsung ambil dari ini. Harusnya kan kasar ngomongnya gue yang kasih itu. Dan gue nggak tahu dia Iya. mau minjem seharian. Jadi kayak misalkan abis 1 round, dia apa sih namanya, balikin lagi. Nggak taunya dia tuh habis 1 round gue ambil, taruh, terus pas dia mau minjem lagi seharian, dia langsung ambil dari tas gue, tas cubing bag gue. Oh, itu maling sih. Yes. Itu maling sih aja dari cubing bag sendiri. Gue marahin itu maling sih, Gue marahin loh. Itu bukan minjem. Itu maling. Gue buka cubing bag orang aja tuh izin dulu loh, nggak berani loh. Kalau seandainya kan pernah sih gue kebalik cubing bag, ketukar sama orang, gue langsung balikin. Kayak maaf nih kebuka tadi, salah tukar tuh cubing bagnya. Ya, intinya itu yang di IC. Dia tuh berulah kan kompetisi 3 hari. Dan kayaknya dia berulah cuma 2 hari deh. Dan akhirnya gue baru tahu dia mau minjem seharian, habis dia ngomong ya kan masih mau minjem. Terus gue ngomong ya apa sih namanya? Yang ngomongnya seharian. Dan sebenarnya tuh gue dari dulu cubing, bukan cuma cubing ya, staking juga, karena gue pemain cup staker juga. Gue tuh sama orang tuh gue kayak nggak bolehin gue kasih pinjem cube gue ke orang lain atau gelas gue. Makanya setiap kali ada, gue inget banget gue di komunitas ini udah out of cubing ya, komunitas staking. Gue pas lagi main, terus ada ngeliat anak kecil mau ambil gue punya gelas, gue langsung kayak ambil, langsung gue geser, karena emang gue udah jangan kayak gitu. Takut kenapa-napa, apalagi gelas tuh lebih fragile dibanding Rubik ya untuk most case lah, tapi ada juga yang lebih fragile sih. Nah itu kejadian yang pertama. Banget sih. Kejadian pertama. Kejadian kedua ini pas Jakarta Open 2020, kompetisi yang gue organize sendiri. Stupidnya. Oh, yang gue kena kena DNF 2 kali gue. Yes, it bring back memories. Jadi, lanjut. At that time, gue mau main 5x5. 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 Nama gue udah mau grup, kalau gue udah mau mulai grup, pasti gue siapin grupnya dong. Nah, pas gue mau nyari 5x5 gue, nggak ketemu. Gue cari, gue umumin pakai mic. Lu mau tahu nggak 5x5 di mana? Di tangan anak kecil. Yes, ada yang ngambil 5x5 gue. Gue ngeliat orang lagi ada yang main 5x5 gue. Dan karena pasti lu tau 5x5 gue nggak mungkin ketuker. 5x5 gue tuh aneh bin ajaib begini. Pasti nggak mungkin ketuker. Ada lambangnya. Bukan. Lu nggak mungkin nemu orang pakai white baseline gue. Nggak mungkin sih. Udah nggak pernah ada yang pakai lagi. Iya, nggak mungkin. Gue pakai ini waktu itu. Dan pas gue ketemu, gue langsung marah, langsung gue teriak, marahin orang itu. Gue nggak mau sebut orangnya siapa, gue marahin langsung. Terus dia ngomongnya dengan sedikit, bukan nyolot sih, dia ngomong kayak, kan udah minjem. Terus gue langsung ngomong, lu belum ngomong ke gue kalau belum minjem. Karena waktu mungkin dia ngakunya pas gue mau minjem, itu gue lagi main gelas, lagi staking. Terus gue bawa 5x5, gue taruh sini, kan gue lagi staking, kan gue mungkin lagi nggak fokus kali kalau ada orang mau minjem. Dia juga kayak gitu kali, tunggu orang yang ngomong iya dulu baru ambil. Bukan berarti ya gue ngomong pinjem ya ambil, itu means yes. Itu nggak means yes. Iya, gitu. Ngerti gue. Intinya tunggu balasan dulu, karena itu artinya minjem kan. Iya. Kalau lu minjem tuh lu nanya permission, terus orang yang lu tanya ini ngasih lu permission, gitu loh. Kalau misalnya orang yang lu kasih ini masih belum ngasih, berarti sama aja lu maling. Iya weh. Dan sebisa mungkin juga orang yang minjemin yang ngasih, bukan lu yang ngambil. Nah iya, sebisa mungkin sih. Itu agak gak sopan juga sebenarnya. Kecuali emang udah dikasih, udah ambil gitu baru. Iya. Gue jadi inget pas lagi Jakarta Cubing, gue mau minjem kalau Kevin Chen juga agak sedikit ragu ngambil di atas dia, karena gue tahu itu bukan punya gue. Bahkan yang udah deket aja masih agak ragu gitu. Ini orang nggak kenal main langsung. Itu bukan barang gue loh masalahnya. Enak-enak aja gitu. Itu bukan barang gue.
Kalau seandainya rusak ya gue mesti ganti. Iya. Dan satu lagi yang gue punya cerita gue yang terakhir, karena yang udah gagal lumayan lama. Ini kerjanya recent banget sih. Iya. Kalau lu mau ngasih bukan ngasih tips ya, lu kalau mau berpendapat, make sure pendapat lu tuh valid. Udah dibuktiin, atau lu udah pernah coba sendiri. Kalau seandainya tuh pendapatnya nggak valid, lu bisa at least ngomong, orang-orang ngomong sih ini enak, gue belum pernah coba sendiri. At least udah kasih disclaimer kayak gitu. Misalkan kasar ngomong, M2OP cepet, itu dengar-dengar dari orang, ya itu mungkin metode masih, ya sebenarnya masih oke sih. Kasus gue juga. Iya. Bisa pakai Hoya atau pakai Yao itu cepet, dengar-dengar orang. Mungkin juga orang bakal ngomong pakai Hoya tuh cepet, padahal dia sendiri pakai Yao. Ya dengar-dengar ya. Oh ya, intinya kalau misalnya lu mau ngomong sesuatu tuh yang lu nggak gitu tahu, lu kayak kasih tahu kalau misalnya ini gua nggak tahu nih, tapi menurut gua gini gitu. Iya. Ya at least jangan main asal ngomong gini. Gua bisa conclude kalau itu belum tentu terbukti. Maksudnya lu belum pernah coba sendiri, tapi orang-orang bisa mencoba. Nah, ini kejadiannya ini sama mana barangnya nih? Sama ini kabel. Jadi ada yang waktu itu gue lagi ngebahas tentang ada Usin turnamen display, harganya murah 700.000. Terus ada yang ngomong apa sih namanya, pakai HP aja bisa lebih murah, tinggal kalau tripod taruh begini. The problem adalah gimana cara connect dari timer ke HP? Itu loh pertanyaannya. Dan dia tuh gak ngejelasin itu sama sekali. Gue langsung tantang orang itu. Emang bisa? Dia ngomong bisa. Tinggal taruh tripod, berdiriin begini bisa. Tapi dia malah nggak ngejelasin cara connect-nya gimana. Dan gue akhirnya bener-bener tantang sama dia, kalau nggak bisa awas lo ya. Dia ngejelasinnya begitu doang, cuma kayak pakai HP jadiin tripod, pakai tripod. Udah, dia nggak jelasin connect-nya gimana, paling itu the most important thing. Akhirnya ya gue bener-bener kasih foto, gue nggak connect, gue punya timer ini ke HP. Dan of course karena gue udah pernah coba sebelumnya di komputer dan nggak bisa, ya nggak bisa lah. Lu perlu ini splitter, mix sama audio splitter baru bisa. Dan dia kaget, orang yang ngasih saran tuh kaget. Dia bilang anjir bener coba. Ya at this point ya yang bikin gue kesel dari dia adalah dia itu malah bilang udah tahu nggak bisa ngapain dicoba. Ya gue balik lagi, udah tahu nggak bisa ngapain lu kasih tahu. Itu loh noingnya. Kayak udah ngasih saran salah masih gitu ya. Iya gitu, lu udah tahu ini nggak berhasil, terus lu malah ngomong kalau ya siapa suruh coba, gue sendiri belum coba. Nah itu dia ngomong kayak gitu, gue sendiri belum coba, gue sendiri nggak tahu cara gimana, dia ngasih tahu begitu. Iya, itu sedikit terkesan ngeledek sih. Itu ngeledek banget sih. Itu terkesan ngeledek sih. Dan at that time, karena gue udah kasih disclaimer sebelumnya, kalau gue bakal sekarang lebih beneran gak segan bakal marahin, ya gue marahin. Gue kan ngepost di Instagram waktu ulang tahun, gue udah umur 22, dan sekarang gue udah gak mau, apa sih namanya, gak mau bye-bye. Kalau emang lu udah annoying, udah kelewat batas, ya gue bakal marahin. Dan beneran gue marahin tuh orang. Sampai ya, buat kebaikannya sendiri orang lain bilang sabar weh. Gue gak sabar. Ya buat kebaikannya sendiri, to be fair. Kalau dia ketemu orang dia ngajarin kayak gitu juga, digampang. Iya weh. For his sake lah. Dia juga masih kecil, gue yakin, jadi ya biar dia belajar aja lah. Ya at least dia biar tahu kalau dimarahin dia tuh salah. Kalau nggak dimarahin mungkin dia nggak akan tahu kayak gitu kali. Ya tapi intinya sih setelah after all, intinya adalah lu harus balik lagi, gue tekanin. Aturan-aturan sopan santun tuh juga berlaku bukan cuma di sekolah atau di keluarga, tapi juga di masyarakat. Dan cubing itu termasuk masyarakat. Jadi tolong ya belajar IPS, jangan cuma ngafal, ngertiin. Gue anak IPA ngerti kok itu. Jadi kayaknya sih gue udah habis sih cerita gue sih tentang bukan bullying. Dan karena gue juga baru 5 tahun, gue nggak gitu ngerasain banyak hal. Ya inti itu aja sih, inti masalah tuh lu kalau misalnya ngomong ya tahu sopan santun lah. Gue ngerti lu masih kecil suka. Ya gue tahu lu mungkin kadang-kadang nggak bisa ngandalin omongan lu, tapi
tahu diri lah. At least kalau misalnya lu bayangin lu lagi ke rumah temen lu, ketemu bapaknya, masa iya lu mau ngomong anjing-anjing juga? Sangat-sangat gak Kan sopan. Lu nggak bisa mungkin tampar, gitu. weh. Itu gak sopan banget gitu. Kayak lu ngomong anjing-anjing ke temen lu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu ngomong itu ke orang di mall nih, lu lagi jalan, anjing, apa kagak tonjok lu sama itu orang? Nantangin tahu Itu maksud tulisannya. gue gitu. Nantangin lo itu. Intinya sih lu tahu sopan santun aja dikit gitu. Gue nggak minta dihormatin, tapi at the same time juga jangan bikin gue uncomfortable, ngerti gak sih? Ya. Itu aja sih kalau menurut gue. Kalau dari gua sih, ini sekalian nutup ya. Kalau dari gua sih, Ya. Umur gua udah umur 22, gua udah stating berulang-ulang biar penekanan aja. Kalau seandainya kan umur kita Iya. bedanya cuma 2 tahun atau 3 atau 4 lah. Itu I guess masih oke lu manggil gua langsung pakai nama, atau kadang-kadang masih agak segan nama gua pakai ko atau kak atau mas atau apa, oke lah. Ya mungkin karena kita masih Ya. bisa nyambung ngomongnya, tapi kalau seandainya ngomongnya udah beda jauh, ada baiknya ya lu hormatin dikit, karena belum tentu kita nyambung dari segi pikiran, sama kedewasaan, sama sikap juga. Jadi dan bukan not a good thing juga in the long practice, karena lu bakal ketemu, misalkan lu sama guru lu sendiri, rata-rata mungkin guru tuh udah seumuran gue semua, 22, guru TK, guru SMP gitu. Guru TK, SD, SMP, yang anak-anak Cubing ada semua. Lu masa manggil guru sendiri nggak langsung pakai nama sih? Tapi tapi ya after all, dari semua pembicaraan kita yang jelek-jelek ini, ada satu hal yang gue lumayan appreciate banget sih dari komunitas Cubing Indonesia. Apakah itu? Lu cupu, lu nggak akan dibully karena lu cupu. Nggak akan ada yang ngeledek lu karena lu cupu, nggak akan ada yang bakal ngehina lu karena lu cupu. Nggak ada. Itu kena banget sih. Orang-orang kayak masih bisa respect speed lu masih cupu ya, nggak ada yang bilang cupu lu, atau lu nggak siap lu main ini. Beda ya komunitas game sama komunitas Rubik. Gue di game digituin mulu masalahnya. Iya, kalau di game tuh seakan-akan semua di just satu level gitu. Kok lu bisa cukup kuat, kalau di cubing tuh enggak. Kita kayak misahin gitu levelnya. Kalau lu masih sub 50, lu dapet sub 50 ya normal. Iya, dan kalau lu subten dapet subten ya normal gitu. Kita yang cupu, yang misalnya speednya lebih cepatnya, bahkan lu lebih cepat dari gue, bisa ngehargain gue cupu lo, atau ya gue menghargai lu tuh masih belum terlalu jago. Kita masih bisa tahu banget, kita gak akan ngeledek. That's a good thing dari cubing. Jadi ya ini yang bisa dipertahankan sih. Tinggal attitude dari youtuber aja untuk menghargai orang lain. Dan dari itu juga lu gak harus, ibaratnya lu gak harus nyamarin diri lu gak harus bilang, gue jago kok, gue subten, gue sub 5 mungkin. Yang gak perlu, karena lu sub 50 pun lu akan dihargain gitu. Kecuali lu baru inget, kecuali satu thing. Kalau dikatain DNF mulu juga itu bisa tersinggung orang lo, BLD. Lu dikatain DNF mulu, itu bisa tersinggung orang lo. Itu beda kasus. Kalau BLD lu dikatain DNF terus sama aja kayak lu dikatain lu gak bisa BLD. Iya weh. Itu beda kasus, Pak. Jadi bahkan si Mas Ican juga ngasih saran di videonya dia, kalau lu gak siap dapet mental kayak gitu, jangan post result lu. Ya, tapi sih still lu jangan ngeledekin. Kalau emang orangnya itu lu nggak kenal orang itu, lu jangan ledekin. DNF lagi, pasti DNF mulu lu. Jangan. Nggak sopan sih, nggak sopan banget itu. Kalau lu nggak kenal banget, ya mungkin lebih penekankan videonya Mas Ican juga sih tentang tips dan trik BLD-nya dia. Jadi mungkin kayaknya sih udah semua kita bahas ya. Itu udah terlalu lama juga kita buat podcast. Jadi udah panjang banget ini, udah setengah jam kali ada. Lebih. Jadi anyway, kita akhiri saya podcast kita kali ini. Thank you banget Darren sudah join gue di podcast ini. Thank you for inviting me. Jadi kalau mau subscribe Darren bisa di mana? YouTube channel gue Darren Johan. Instagram sekalian. IG gue DJ Cubing. Oke, dan mungkin itu aja kan, gue juga nggak tahu nge-closing gimana. Jadi oke deh. Semoga podcast ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian. Dan lebih penyadaran diri terutama sih, bagaimana behave di komunitas cubing, terutama bagi orang Indo. Jadi kalau misalkan ada saran masukan bisa komen di bawah aja, atau PC gue boleh. Dan maaf kalau podcastnya juga kurang rapi karena baru for the first time gue bikin podcast sendiri. Jadi thank you guys udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga. See you next time everyone. Bye. Yo.
Serem, makanya gue ngedidik kayak gitu. Ada masalah internet lagi ya? Yap, masalah internet barusan muncul gua. Kayaknya kalau nggak muncul sampai habis, lanjut aja deh. Ya Gue udah. malas Ya nge-edit. udah. Mungkin bisa sih gue edit nanti. Udah 10 menit juga. Oke, sampai mana tadi? Kayaknya enggak, gue kayaknya cut aja dulu 10 Oh, menit biar lebih mendingan. Pause dulu, nanti lanjut lagi. biar lebih